Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia selalu memberikan banyak kenikmatan kepada kita, maka wajib kita bersyukur kepadanya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya sehingga mendapat syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti biasa pada hari ini sama-sama kita mengkaji daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ardah. Sudah sampai pada bab taubat, sampai pada hadis yang ketiga dan juga keempat akan kita baca sama-sama. Oleh karenanya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, qala muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa yaitu bernama Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu, selalu membentangkan tangannya, bil-laili, di waktu malam. Untuk apa? Liyatuba musi'an nahar, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu siangnya. Jadi siapa di antara kalian yang berbuat maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kepada diri sendiri ataupun kepada sesama manusia di waktu siang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu dirinya untuk melakukan taubat dan menerima taubatnya di waktu malam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil-lail, selalu membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membentangkan tangannya untuk kalian hamba-hamba Allah di waktu siang. Kenapa? Liyatuba musi al-laili, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya seorang hamba yang berbuat dosa di waktu malamnya. Artinya saudara, siang dan malam segeralah mengucap taubat dan istighfar kepada Allah. Ucapan taubat atubu ilaih, dan ucapan istighfar astaghfirullahal azim. Ataupun biasanya yang dibaca pada zikir-zikir astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bacalah kalimat tersebut dalam sehari semalam 70 sampai 100 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dirinya membaca istighfaran dan taubat sebanyak 70 atau 100 kali istighfaran. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Adapun lafaz-lafaz yang lain boleh diperpanjang dengan membaca istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa bu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar kabir itu boleh dibaca, ataupun istighfar yang kalian dapat dari para guru atau dari bacaan-bacaan zikir yang kalian dengarkan di majelis-majelis ilmu, boleh selama ada lafaz astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka bacalah lafaz tersebut sebanyak 70 atau 100 kali agar dosa kita di waktu siang yang tidak kita sadari dosa tersebut, dosa kita di waktu malam dihapus dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari catatan amal buruk kita, supaya alam kubur kita penuh dengan amal pahala dan tidak ada satupun sekecil apapun catatan buruk di catatan amal keburukan kita. Amin ya rabbal alamin. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sehingga terbitnya matahari dari barat. Artinya saudara, waktu penghujung akhir diterimanya taubat seorang hamba sampai pada terbitnya matahari dari barat. Maka jika telat atau terlambat sedikit, maka pada hari itu sungguhlah dia akan sangat merugi, karena dia terlambat mengistighfarkan dirinya, mengistighfarkan dosa yang ada dalam dirinya pada hari tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi hadzal hadis, pada hadis ini kita dapat ambil hikmahnya, tolabun minal latifi ar-ra'ufi al-ghafiri la'ibadihi an yatubu. Kita meminta, memohon kepada yang maha latif, yang lembut, ar-ra'uf, dan juga halus, al-ghafir, yang maha pengampun. Kita meminta li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, an yatubu, hendaknya menerima taubatnya, liyatuba alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat tidak ada pintu yang tertutup untuk para pendosa. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membuka pintu taubat dengan sangat luas pada setiap harinya. Apapun dosa yang kita punya, baik dosa mencuri, berzina, minuman keras, narkoba, ataupun dosa-dosa lainnya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian selama tidak melakukan perbuatan syirik. Hanya satu dosa yang tidak ada taubatnya saudara, yang sulit diterima. Apa dia? Asyirku, yaitu perbuatan daripada syirik. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya perbuatan syirik la zulmun azim, adalah kegelapan yang sangat besar, kesesatan yang sangat besar. Maka merugilah mereka yang berlaku syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, percaya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, percaya ada agama yang lebih baik daripada Islam, percaya bahwa batu memberikan manfaat kepada kita, percaya bahwa obat menyembuhkan diri kita, percaya bahwa seseorang bisa menyembuhkan kita. Tidak saudara, obat, doa-doa orang itu hanya wasilah, perantara. Padahal hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang mendatangkan penyakit dan dia pula yang menghilangkannya. Oleh karenanya selalulah terpaut hati-hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Gantungkanlah harapan kepada As-Somadu, tempat
bergantungnya segala sesuatu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, beliau adalah seorang khadim, pelayan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lillahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah senang dan bahagia bi taubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, min ahadikum, dari salah seorang kalian, sakoto ala ba'irihi, yang mana ia jatuh dari ontanya, waqad adallahu, kemudian ontanya tersesat, hilang, fi ardin falah, di tanah yang lapang. Muttafaq alaih. Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba, sebagaimana yang diumpamakan oleh Nabi, ada seseorang yang sedang naik ontanya, kemudian ontanya hilang, kemudian tiba-tiba ia dapati onta tersebut berdiri, berada di sampingnya tiba-tiba. Begitulah gambaran daripada kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat lain, wa fi riwayati li Muslim, ada riwayat pula dari Imam Muslim, lillahi asyaddu farhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat senang, bahagia sekali, bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatuba ilahi min ahadikum, ketika salah seorang kalian bertaubat kepada Allah, kana ala rahilatihi, ibarat seperti orang yang sedang menunggangi kendaraannya, bi ardin falah, di tanah yang lapang, fanfalatat minhu, kemudian hilang kendaraannya tersebut, ontaknya tersebut hilang, wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di atas kendaraannya tersebut ada makanan dan minumannya, persiapan bekal dia untuk perjalanan. Fa'ayisa minha, kemudian si penunggang itu merasa sedih, bukan kepalang. Fa'ata syajarotan, kemudian dia mendatangi sebuah pohon. Fatoja'a, kemudian bersender di pohon tersebut. Fizilliha, di bawah naungan pohon tersebut. Waqad ayisa min rahilati, dan dia sangat malang meratapi dirinya telah kehilangan kendaraannya. Fa bainama huwa kadzalik, maka ketika dia dalam keadaan seperti itu, idh huwa biha qaimatun indahu, tiba-tiba kendaraannya atau ontaknya tersebut berdiri di sisinya. Fa akhadha bi khitamiha, karena sangat senang dan bahagianya penunggang tersebut, langsunglah ia mengambil khitamnya, yaitu ikatan tali ontak tersebut. Summa qala, kemudian berkata, min syiddatil farah, karena sangat bahagianya si penunggang tersebut. Apa yang dia katakan? Dia seraya berdoa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhto'a min syiddatil farah, sampai-sampai dia salah doanya karena saking senang dan bahagianya, sampai mengatakan Allah adalah Tuhannya, Allah adalah hambanya, sedangkan aku adalah Tuhanmu. Kenapa? Karena saking bahagianya dia lupa dengan kata-katanya. Begitulah gambaran kebahagiaan seseorang apabila dia sedang kehilangan kendaraan, motor atau mobil misalkan, di waktu pagi kehilangan, pusing dia mencari-carinya, lapor polisi, gak ketemu juga. Tapi tiba-tiba di waktu sore ia dapati di sisinya, tiba-tiba kendaraannya ada. Maka bagaimana keadaan tersebut? Sungguh senang,
Karena barang yang hilang jika didapati dan ditemukan, sungguh sangat bahagianya dia. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan seperti kalian betapa senang dan bahagianya seorang hamba yang telah kehilangan jalannya, kehilangan Allah, tersesat dia di dunia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menemukan dia dan dia dalam keadaan bertobat kepada Allah. Maka seperti itulah gambaran kebahagiaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita bahagianya bertemu dengan barang yang hilang dari kita. Fi hadzal hadis, pada hadis ini dapat kita ambil hikmahnya, mahabbatullahi ta'ala li taubati abdi. Betapa bahagianya, senangnya, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi li taubati abdi, karena taubat seorang hambanya. Hina yatuba ilahi, ketika ia mengucapkan taubat kepadanya, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wa annahu yafrahu bizalik farhan syadidan yaliku bijalali, karena sesungguhnya dia sangat bahagia, farhan syadidan, kebahagiaan yang sangat, yalik bijalali, maka pantaslah ia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan hadis ini juga bisa kita ambil hikmahnya, annama qolahul insan, bahwasanya apapun yang diucapkan oleh manusia, fi hali dihsyati, ketika ia dalam keadaan linglung, wa zuhuli, dan bingung, la yu'akhizu bihi, maka ia tidak akan dianggap salah atau dihukum atau berdosa. Artinya saudara, sesuatu yang kita ucapkan tanpa sengaja karena saking bahagianya atau dalam keadaan bingung dan linglung, kemudian kita mengucapkan sesuatu yang tidak sengaja, la yu'akhizu bihi, maka perkataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai satu kesalahan atau dosa. Kenapa? Karena dia dalam keadaan bukan jati diri aslinya, tapi dia dalam keadaan linglung atau bingung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencatat hal tersebut dalam keadaan salah atau berbuat dosa, sebagaimana gambaran hadis yang kita bacakan tadi. Sampai-sampai dia salah berdoa, Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganggap hal tersebut menjadi suatu kesalahan karena dirinya dalam keadaan linglung atau bingung. Wa fihi darabal misala bima yasilu ilal afhami minal umuri al mahsusati. Dan hikmah yang bisa kita ambil adalah diantaranya Rasulullah SAW mengumpamakan permisalan bahwasannya sesuatu yang sampai kepada pemahaman dari perkara-perkara yang nyata. Artinya permisalan tersebut bisa kita ambil menjadi sebuah dalil dan hikmah, dan kemudian dapat pula kita praktekkan dalam kehidupannya. Bagaimana tadi perumpamaan betapa bahagianya seseorang jika kehilangan barangnya, kemudian dia bertemu dengan barangnya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala betapa bahagianya, sampai-sampai dia salah berucap, salah berkata dan berdoa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganggapnya itu sebagai suatu kesalahan atau dosa karena ucapan yang tidak disengaja dalam keadaan dihsyah atau dalam keadaan zuhul, keheranan atau kebingungan atau dalam keadaan linglung. Wa fihi, dan hikmah yang bisa kita ambil pula, barakatul Islam, bahwasanya keberkahan buat orang yang berserah diri kepada Allah, li amrillahi ta'ala, atas perkara atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup akan menjadi berkah,
Kata ulama, berkah ziyadatul khair minallah, bertambahnya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup dengan berkah, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengirimi dirinya banyak kebaikan-kebaikan yang akan diterimanya, baik kebaikan atau berkah di dunia maupun di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita mengkaji daripada pengertian taubat ini, kita semua hari ini bertobat dengan mengucap astaghfirullahalazim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dunub, dari segala salah dan dosa. Mudah-mudahan segala salah dan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dijauhi dari segala penyakit, dijauhi dari segala musibah dan mara bahaya, dijauhkan kita pula oleh Allah Subhanahu wa taala dari teman-teman atau tetangga yang jahat kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.